Aku menemukan seekor anak rubah kecil. Dia menyelinap ke selimutku setiap malam, selalu ingin berdekatan denganku. Akibatnya, hari berikutnya setelah tiba di sekolah, musuh bebuyutanku akan tersipu dan bertanya kepadaku, "Bisakah kamu tidak memelukku terlalu erat di malam hari?" Setelah mendengar itu, aku tercengang. Hari terakhir liburan musim panas, aku melihatnya di dekat tempat sampah di gang. Sesuatu yang berwarna putih meringkuk di belakang kotak kardus, sedikit gemetar. Aku kira itu seekor anjing liar, tapi setelah mendekat, aku menyadari itu seekor rubah, seluruh tubuhnya seputih salju. Hanya ujung telinganya yang memiliki sedikit bulu hitam, cantik luar biasa, hanya saja ada luka di kakinya. Berlumuran darah, dia mendongak menatapku, matanya berkaca-kaca. Memancarkan semacam rasa iba yang tak terlukiskan. "Rubah, apa kau baik-baik saja?" Aku berjongkok. Agak ragu, bagaimana bisa ada rubah di kota? Dia bergumam pelan. Menggosokkan kepalanya ke sepatuku. "Oke," aku luluh. "Baiklah, kau beruntung bertemu denganku." Aku melepas jaketku. Hati-hati membungkusnya, membawanya pulang untuk membalut lukanya. "Setelah sembuh, kau harus pergi." "Apa kau dengar?" Dia bergumam lagi, meringkuk ke dalam pelukanku. Benar-benar hangat. Aku tinggal sendirian di rumah. Orang tuaku bekerja di luar kota. Menyewakan sebuah rumah kecil untukku, agar aku bisa tinggal dengan bebas di tahun ketiga SMA. Bebas sih bebas. Hanya saja agak sepi. Membersihkan luka rubah, memberikan obat dan membalutnya. Dia sangat patuh, tidak berisik atau rewel. Hanya saja saat membalut lukanya. Tubuhnya sedikit kaku. "Tahan sebentar, sebentar lagi selesai." Aku menepuk kepalanya. Setelah selesai, aku memesan makanan. Menuangkan sedikit susu dan memotong beberapa potong sosis untuknya. Dia makan dengan lahap. Di malam hari, aku meletakkannya di atas bantal yang sudah disiapkan di ruang tamu. Aku kembali tidur di kamar sendiri. Akibatnya, aku terbangun di tengah malam, merasa dadaku berat. Juga terasa hangat. Aku membuka mata dan terkejut. Gumpalan bulu putih itu entah kapan menyelinap masuk dan sedang meringkuk di dadaku. Tertidur dengan mendengkur. Aku ingin mengangkatnya, tanganku menyentuh bulunya yang lembut dan hangat. Sudah direbus. Sudahlah, anggap saja sebagai kantong air panas tambahan. Lumayan nyaman. Keesokan harinya saat aku bangun, rubahnya hilang. Di karpet ruang tamu juga tidak ada. Hatiku berdebar, jangan-jangan dia kabur? Sedang berpikir, suara kunci terdengar dari pintu, teman sekamarku, Yolei. Dia masuk sambil membawa sarapan. "Luran, aku membawakanmu pankek." "Sial, sejak kapan kamu memelihara rubah?" Saat aku menoleh, kulihat rubah putih itu sedang berjongkok di depan pintu kamarku, menjilati cakarnya dengan polos. Kupungut semalam. Aku merasa lega. Dia membuka pintu sendiri. "Sudah jadi siluman ya?" Saat itu, Yolei mendekat ingin menyentuh, rubah itu dengan lincah menghindar. Lalu melompat ke pangkuanku, melingkarkan ekornya di pergelangan kakiku. "Cukup lengket padamu." Yolei berdecak kagum. Aku menunduk menatapnya. Dia mendongak menatapku. Matanya berbinar. Baiklah, sepertinya dia sudah bergantung padaku. Aku memberi nama rubah itu, nasi kepal, karena saat dia menggulung diri. Dia seperti kue mochi. Nasi kepal sangat penurut, tidak buang air sembarangan di rumah. Dia bisa menggunakan toilet sendiri, bahkan bisa menyalakan TV dan menonton Animal Planet. Aku semakin merasa, dia mungkin benar-benar sudah jadi siluman. Tapi dia akan berbaring di dekat kakiku saat aku mengerjakan PR, saat aku sedang tidak enak hati. Dia akan menyundul tanganku dengan kepalanya, dan di malam hari dia harus berdesakan di selimutku, tidur menempel di dadaku. Hari-hari kesepian sepertinya tiba-tiba tidak terlalu sulit lagi. Sekolah dimulai. Kehidupan anak kelas 3 SMA adalah tumpukan kertas ujian. Satu-satunya hal yang bisa membuatku bernapas lega adalah pulang dan mengelus nasi kepal 2 kali. Bulu di tubuhnya semakin mengembang, terasa sangat enak disentuh. Hanya saja akhir-akhir ini agak aneh, dia selalu suka menggosokkan hidungnya ke leherku, membuatku geli. Dia juga mengeluarkan suara halus, seperti anak kecil yang merengek. "Nasi kepal, kau sedang birahi ya?" Aku mencubit ujung telinganya. Tubuhnya menegang, lalu menggigit jariku. Tidak kuat, hanya menggosok-gosokkan giginya, matanya penuh keluhan. Di sekolah kami ada lelucon bernama Sukingwan. Parasnya sangat cantik, tapi karakternya sedingin gunung es. Dia memandang semua orang seperti berutang 8 juta padanya. Aku punya masalah dengannya sejak kelas 1 SMA. Aku tidak sengaja mengenai dirinya dengan bola basket, menumpahkan teh susu ke seluruh tubuhnya. Sejak saat itu, dia tidak pernah bersikap baik padaku. Padahal dia adalah anggota Departemen Disiplin Dewan Siswa, yang khusus menangkap orang-orang yang disiplinnya buruk seperti aku. "Luran, resleting seragammu dikancingkan." "Luran, rambutmu sudah panjang lagi, pergi potong." "Luran, tidak boleh makan di lorong." "Sial, hari ini senam pagi." Orang berdesakan, aku tidak tahu siapa yang mendorongku hingga hampir jatuh.
Secara tidak sadar aku meraih orang di depanku. Setelah berdiri tegak, aku melihat tanganku bertumpu di bahu Su Qingwan. Dia tidak mengikat ekor kudanya hari ini, rambutnya panjang sampai pinggang. Sepertinya aku juga mencabut beberapa helai rambutnya. Selesai, aku menunggu dia mengirimkan surat hukuman besar dengan wajah dingin. Namun, dia hanya berbalik dengan cepat. Lain kali, hati-hati. Suaranya agak serak. Setelah selesai berbicara, dia berjalan pergi dengan cepat. Punggungnya terlihat sedikit tergesa-gesa. Aneh sekali, hari ini matahari terbit dari barat. Sore hari, kelas belajar mandiri. Su Qingwan sebagai kepala departemen disiplin berpatroli. Saat berjalan di sampingku, langkahnya berhenti sejenak. Saat itu aku sedang fokus mengerjakan soal. Aku merasakan bayangan menutupi. Saat mendongak, mataku bertemu dengan tatapannya yang menunduk melihatku. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya, jarinya meringkuk. Dan berkata dengan suara pelan, Luran. Mejamu agak miring, luruskan. Dia berjalan pergi dengan cepat. Namun, aku sepertinya mencium aroma yang sangat samar dan familiar. Agak mirip dengan aroma Ventuan di rumahku. Pulang ke rumah di malam hari, Ventuan sangat lengket. Aku mengerjakan pekerjaan rumah, dia langsung melompat ke pangkuanku dan meringkuk menjadi bola. Kepalanya harus bersandar di pergelangan tanganku, membuatku tidak bisa menulis. Ventuan, jangan nakal. Aku menurunkannya, dia kembali memanjat dengan tidak patuh. Dia dengan lembut menggigit ujung bajuku dengan giginya, tenggorokannya mengeluarkan suara, Ada apa denganmu? Aku menyentuh kepalanya, apakah ada yang sakit? Dia menyentuhkan ujung hidungnya yang basah ke telapak tanganku. Ujung ekornya menyapu betisku pelan-pelan, sangat penurut. Akhir pekan, aku membawa Ventuan ke klinik hewan untuk memeriksakan kembali luka di kakinya. Setelah diperiksa dokter bilang pemulihannya sangat baik, hanya saja, dokter mendorong kacamatanya. Apakah dia akhir-akhir ini agak gelisah? Bagaimana nafsu makannya? Agak sedikit. Makan juga tidak sanak dulu. Dokter berpikir sejenak, dari jenisnya seperti rubah Arktik. Tapi musim ini juga tidak tepat. Dia mungkin akan segera memasuki masa birahi. Aku membelalakan mata karena terkejut. Dokter, betina? Aku menghela napas lega. Syukurlah, tapi kemudian hatiku kembali berdebar. Bagaimana jika rubah betina birahi? Kemana aku harus mencarikan pasangan untuknya? Dokter tertawa. Jika dipelihara di rumah, bisa dilakukan operasi sterilisasi. Daging ayam dan hati kesukaannya juga tidak begitu dimakan. Hanya berbaring di atas alas di balkon, menatap keluar. Punggungnya memancarkan kesedihan. Aku menghampirinya dan membujuknya. Ada apa? Tidak mau disteril? Kita tidak steril. Aku belikan banyak makanan kaleng. Mau? Dia memalingkan wajah, tidak menatapku. Aku menggendongnya. Dia meronta sedikit, lalu diam, menyembunyikan kepalanya di ceruk leherku. Menggosokkan diri dengan lembut. Ventuan, sebenarnya kau makhluk kecil apa? Aku menyentuh bulunya yang lembut, kenapa membuat orang begitu khawatir? Desah. Ujian bulanan pertama di kelas 12, nilaiku jelek. Mengabaikan perasaan 3 soal terakhir yang kosong di kertas ujian, suasana hatiku jatuh ke dasar. Pulang ke rumah malam. Aku juga tidak berminat menggoda Ventuan. Makan sedikit dengan tergesa-gesa lalu berbaring di tempat tidur. Ventuan mendekat. Menyentuh wajahku dengan hidungnya. Aku tidak bereaksi. Dia berbaring dengan tenang di samping bantalku. Setelah beberapa saat, dia mulai mengeong pelan. Mencakar lenganku dengan cakarnya. Jangan ribut, Ventuan, aku sedang kesal. Aku menyembunyikan kepala di balik selimut. Dia tidak menyerah, akhirnya seluruh tubuhnya yang berbulu menempel di dadaku, beratnya tidak bisa diabaikan. Aku membuka selimut. Bertemu dengan matanya yang bersinar seperti kaca berwarna, dia menundukkan kepalanya, menggunakan dahi hangatnya yang berbulu halus, menempelkannya ke dahiku, seperti penghiburan tanpa suara. Nilai ujian bulanan diumumkan. Su Qingwan lagi-lagi menjadi yang pertama di kelas. Siang hari, aku dipanggil ke kantor oleh wali kelas, untuk berbicara dari hati ke hati, sepulang dari sana. Aku bertemu dengannya di tikungan tangga, dia memeluk setumpuk buku tugas, sepertinya akan diantar ke kantor guru. Bertemu di jalan sempit, aku menyamping untuk membiarkannya lewat duluan, tetapi dia berhenti. Melihatku, nadanya masih kekanak-kanakan. Ada apa? Aku bertanya, dalam hati bertanya-tanya apakah, Luran. Dia membuka mulutnya, suaranya pelan, fisikamu. Soal-soal terakhir itu, tidak ada waktu untuk mengerjakan, ya? Aku tertegun sejenak. Tidak menyangka dia akan menanyakan hal ini. Tidak, aku mengatakan yang sebenarnya. Aku punya catatan, maukah kau? Tidak perlu. Aku memotong perkataannya, terima kasih atas niat baiknya, membiarkan orang nomor 1 ini mengajariku. Apakah aku Luran masih punya harga diri? Dia mengerutkan bibirnya, tidak berkata apa-apa lagi. Memeluk buku tugas dan turun, aku melihat punggungnya, hatiku sedikit kesal. Ada murid pindahan di kelas, namanya Qin Hao, keluarganya cukup kaya.
Begitu datang langsung sombong. Dan, dia sepertinya menyukai Su Qingwan. Berbagai cara menyenangkan hati, Su Qingwan mengabaikannya, orang ini mengarahkan sasarannya kepadaku. Karena Su Qingwan sepertinya, hanya berbicara denganku secara sukarela, meskipun sebagian besar memarahiku. Luran, kudengar orang tuamu tidak ada di sisimu, tinggal sendiri. Cukup nyaman ya? Qin Hao membawa beberapa pengikut, mengepungku dengan nada mengejek. Bukan urusanmu, aku malas memperhatikannya. Temperamenmu lumayan juga. Qin Hao mendekat, merendahkan suaranya, jauhi Su Qingwan. Dengar tidak? Aku tertawa. Kau siapa? Ekspresinya berubah dan dia hendak menyerang. Apa yang kalian lakukan? Suara Qin Hao terdengar. Su Qingwan entah sejak kapan berjalan mendekat dan dari tadi tidak melihat ke arah kami. Qin Hao langsung memasang wajah tersenyum. Qinwan, tidak apa-apa. Hanya mengobrol dengan teman sekelas Luran. Su Qingwan tidak melihatnya, tatapannya tertuju padaku. Luran, guru wali kelas mencarimu. Aku tahu dia sedang membantuku keluar dari masalah. Tidak membongkar kebohongannya, terdiam sejenak, lalu berbalik dan pergi. Setelah beberapa langkah, aku masih bisa mendengar Qin Hao menjilatnya. Qinwan, apakah kamu ada waktu luang malam ini? Kudengar restoran barat baru saja buka. Malam ini pulang. Fan Tuan sangat bersemangat, berputar-putar di sekitarku. Kemanapun aku pergi, dia mengikutiku. Aku duduk, dia melompat ke pangkuanku, kasar, basah, dan hangat. Menjilat, tiba-tiba dia menggigit ujung jariku dengan lembut. Tidak sakit. Hanya sedikit mati rasa. Lalu, dia menatapku dengan mata berair itu. Tatapannya sayu, tubuhnya juga mulai sedikit panas. Jantungku berdegup kencang. Teringat perkataan dokter, birahi. Gejala ini sepertinya cocok. Aku sedikit bingung. Ini, bagaimana cara membantunya? Di internet bilang bisa membeli mainan atau mengompres perut bagian bawah dengan handuk hangat. Saat aku sedang berpikir, Fan Tuan tiba-tiba melompat dari pangkuanku dan berlari ke kamarku. Aku mengikutinya masuk. Melihatnya melompat ke tempat tidur dan bergesekan di sekitar bantalku, bahkan menarik piyamaku. Melingkar di bawah tubuhku, mengeluarkan suara mendesah kecil yang memuaskan. Aku berdiri di pintu, merasa pipiku sedikit memanas. Rubah ini? Apakah aku membelikan Fan Tuan mainan mewah khusus? Konon bisa menenangkan hewan kecil yang sedang birahi. Dia sepertinya cukup menyukainya. Memeluk, menggigit, dan bergesekan, sedikit mereda. Tapi aku menemukan bahwa dia sangat menyukai pakaian yang baru-baru ini aku pakai, terutama kaos ketat. Saat aku tidak di rumah, dia meringkuk dan tidur di keranjang pakaian kotorku. Membuatku setiap kali selesai mandi, harus segera menyembunyikan pakaian yang kulepas. Jika tidak, pasti akan diambilnya. Sabtu sore, aku bermain game di rumah, Fan Tuan berbaring di dekat kakiku memainkan mainan boneka. Saat bermain, dia mulai bertingkah aneh lagi, gerakan memeluk mainannya. Menjadi agak sulit dijelaskan, suara seperti tangisan terputus-putus keluar dari tenggorokannya. Tanganku bergetar, karakter gameku mati, saat layar menjadi hitam. Aku melihat tubuh Fan Tuan sedikit bergetar, ekornya terjepit erat, penampilannya terlihat menyedihkan dan sedikit menggoda. Aku segera memalingkan muka, merasa jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Apa yang kupikirkan? Dia hanyalah seekor rubah. Yolei memperkenalkan seorang pacar. Dia membawanya pulang untuk makan malam di akhir pekan. Gadis itu sangat menyukai Fan Tuan. Dia bersikeras untuk menggendongnya. Biasanya, Fan Tuan tidak membiarkan orang lain menyentuhnya kecuali aku. Kali ini, dia sangat patuh, membiarkan gadis itu menggendongnya. Dia sangat manis. Siapa namanya? Fan Tuan, kataku. Fan Tuan, nama yang bagus. Gadis itu menyentuh bulu Fan Tuan. Fan Tuan menyipitkan mata, tampak sangat menikmati. Saat makan, Fan Tuan berjongkok di kursi di samping, melihat kami, lalu melihat makanan di atas meja. Gadis itu mengambil sepotong daging ayam dan ingin memberinya makan. Aku segera menghentikannya. Jangan, dia tidak makan yang asin. Sebelum aku selesai berbicara, Fan Tuan sudah mendekat. Dengan hati-hati mengendus dengan hidungnya, lalu membuka mulutnya dan menerimanya. Biasanya, aku memberinya buah, dia sangat pilih-pilih, tapi sekarang dia makan daging yang diberikan orang asing. Saat dia makan, matanya sepertinya melirikku. Tatapan itu. Entah kenapa aku merasa sedikit provokatif. Setelah makan, gadis itu dan Yolei menonton film di ruang tamu. Aku pergi ke balkon untuk mengambil pakaian, Fan Tuan ikut keluar. Aku berjongkok. Mencubit pipinya, tidak punya hati nurani, lupa teman demi penampilan, pengkhianat. Dia merengek, menyundulku dengan kepalanya, dan mulai bermanja-manja lagi. Benar-benar tidak tahan dengannya. Setelah ujian bulanan, ada pertemuan orang tua. Orang tuaku tidak bisa datang. Jadi aku meminta pamanku untuk menghadapinya. Setelah pertemuan, paman menepuk pundakku. Ran kecil, lakukan yang terbaik, jangan terlalu menekan diri sendiri. Aku mengangguk, mengantar paman pergi,
Aku bertemu Su Qingwan di gerbang sekolah. Bersama ibunya berpakaian rapi dan memiliki aura yang sangat baik. Dia tersenyum dan berbicara dengan wali kelas. Su Qingwan berdiri dengan tenang di samping, melihatku. Matanya berkedip, dengan cepat mengalihkan pandangannya. Aku tiba-tiba merasa. Dia pergi dengan jijik, dia pergi ke wadah makanan untuk makan makanan kucing. Dia sepertinya menganggap dirinya sebagai kucing. Kemudian membawa mainan mewah itu dan melompat ke sofa di sampingku, bermain sendiri. Sesekali mengeluarkan sedikit suara. Jika biasanya, aku mungkin merasa jelek. Tapi hari ini, mendengarkan sedikit gerakan ini, melihat kehangatan di sekitarku. Benda kecil yang menenangkan, sedikit kekosongan di hatiku sepertinya sedikit terisi. Aku mengulurkan tangan dan menariknya bersama dengan mainan itu ke dalam pelukanku. Dia tertegun sejenak, lalu dengan patuh berbaring di pangkuanku, tidak bergerak. Fen Tuan, aku menyentuh bulunya dan berkata dengan suara rendah. Untung ada kamu, cucu Qin Hao itu belum menyerah, entah dari mana dia tahu di mana aku tinggal. Akhir pekan dia benar-benar menemukan rumahku. Saat itu aku sedang turun untuk membuang sampah, memakai sandal dan celana pendek besar. Benar-benar tidak memiliki citra. Luran, kamu tinggal di tempat kumuh ini? Qin Hao bersandar pada mobil sport yang agak norak, dengan rokok di mulutnya, aku mengabaikannya. Aku langsung berjalan menuju tempat sampah. Aku sedang berbicara padamu, dia berjalan mendekat. Menghalangiku. Sadarlah, jauhi Su Qingwan. Kalau tidak, kamu akan mendapat masalah. Aku menatapnya. Apakah kamu sakit? Brengsek, dia mengangkat tangannya dan ingin mendorongku. Tepat pada saat ini. Sesosok bayangan putih melesat keluar dari lorong, menggonggong dengan liar pada Qin Hao. Itu adalah Fen Tuan. Dia tidak tahu kapan dia mengikuti. Saat ini dia sedang menyeringai, bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Menghalangiku, menggeram pada Qin Hao, seperti itu. Sangat ganas, Qin Hao terkejut dan melompat mundur. Sial, benda apa ini? Peliharaanku. Aku menarik Fen Tuan ke belakang. Kalau tidak rubah ini akan menggigitmu. Qin Hao melihat Fen Tuan, lalu melihatku, dan pergi sambil mengomel. Gila, memelihara benda seperti ini. Aku menunduk melihat Fen Tuan. Dia masih mendesis ke arah Qin Hao yang pergi, ekornya berdiri tegak. Bagus ya, Fen Tuan sudah bisa melindungi pemiliknya. Aku berjongkok, mengusap kepalanya, barulah dia tenang. Berbalik badan, menjilat wajahku dengan lidahnya, mengeluarkan suara "wu" dari tenggorokannya. Seolah menghiburku, hatiku terasa hangat. Hari demi hari berlalu. Ujian masuk perguruan tinggi semakin dekat, aku dan Fen Tuan saling bergantung. Setiap malam dia masuk ke selimutku. Menempel padaku saat tidur, aku juga sudah terbiasa dengan dada yang terasa berat dan hangat. Kadang-kadang mimpi buruk atau terlalu banyak tekanan hingga tidak bisa tidur, meraba bulunya yang lembut. Mendengarkan suara napasnya yang teratur, perlahan bisa menjadi tenang. Dia menjadi obat penenang pribadiku. Malam harinya aku tidur sampai tengah malam, merasa ada yang aneh. Memeluknya di dalam pelukanku. Bukan lagi gumpalan bulu, melainkan tubuh yang hangat dan lembut, terasa halus di tangan. Dengan suhu tubuh dan rambut panjang yang terurai di lenganku. Aku langsung terbangun. Cahaya bulan masuk dari celah tirai, menerangi tempat tidur. Di dalam pelukanku, berbaring seorang gadis. Kulitnya putih, rambut panjang terurai, telinganya runcing. Sepertinya ada yang aneh. Dia meringkuk, wajahnya terkubur di dadaku. Tertidur lelap. Wajah samping itu membuat jantungku berhenti berdetak. Su Qingwan? Bagaimana bisa Su Qingwan? Di mana Fen Tuan? Pikiranku kacau balau. Refleks ingin mendorongnya menjauh, tanganku menyentuh bahu dan punggungnya yang mulus. Seperti tersengat listrik, aku menariknya kembali. Saat itulah, dia sepertinya terganggu oleh gerakanku. Mengeluarkan suara erangan samar dan mengigau, semakin mendekat ke pelukanku. Satu kakinya juga gelisah. Melingkari pinggangku, seluruh tubuhku menegang, darahku seolah mengalir deras ke suatu tempat. Celaka. Dia mengeluarkan dengkuran malas. Bulu mata yang panjang bergetar hebat, perlahan membuka mata, mata bertemu mata. Udara membeku, kebingungan di matanya dengan cepat menghilang, digantikan oleh ketakutan dan ketidakpercayaan. Dengan teriakan singkat, dia dengan kasar melompat dari pelukanku, meraih selimut dan membungkus dirinya. Meringkuk di sudut tempat tidur, wajahnya memerah, menunjukku. Suaranya bergetar, Luran, bagaimana bisa kamu ada di sini? Apa yang kamu lakukan padaku? Haruskah aku yang lebih bingung? Ini rumahku. Tempat tidurku. Aku menarik bantal untuk menutupi tubuhku, juga terkejut dan marah. Su Qingwan, kenapa kamu ada di tempat tidurku? Fen Tuan? Mendengar kata Fen Tuan. Tubuhnya jelas menegang sedikit, matanya berkedip, tangan yang membungkus selimut sedikit mengencang. Sebuah pikiran yang sangat tidak masuk akal. Seperti kilat yang menyambar otakku, aku menatapnya lekat-lekat. Terutama sepasang telinga runcingnya yang berbulu halus berwarna hitam, yang tampak sangat jelas di bawah sinar bulan, sedikit bergetar. Suaraku sangat kering,
Kamu adalah Fen Tuan? Dia menggigit bibirnya karena bingung, memalingkan wajahnya, tidak berani menatapku. Tetapi ujung telinganya yang memerah telah menjelaskan segalanya. Anak rubah kecil yang kupungut, yang begitu lengket dan manja, setiap malam menyusup ke selimutku dan menempel padaku saat aku tidur. Ternyata adalah Su Qingwan, primadona sekolah yang sedingin es dan mengabaikanku di sekolah. Dunia ini gila, atau aku yang gila? Ruangan itu sunyi senyap. Hanya suara napas kami berdua yang terdengar. Aku menatapnya meringkuk di sudut tempat tidur, di bungkus selimutku. Memperlihatkan bahu yang mulus dan tulang selangka yang indah, rambutnya acak-acakan, pipinya memerah. Matanya dipenuhi rasa malu, amarah, kebingungan, dan sedikit keputusasaan setelah ketahuan. Detail-detail aneh yang kupikirkan sebelumnya, semuanya terhubung sekarang. Aroma susu pada Fen Tuan sama dengan aroma pada Su Qingwan, tatapan mata Fen Tuan saat bermanja. Tatapan Su Qingwan yang sesekali menghindar saat melihatku tumpang tindih dengan kejengkelan birahi Fen Tuan, dan Su Qingwan baru-baru ini menghadapiku. Adalah wajah merah yang tidak wajar, dan dokter hewan mengatakan bahwa Fen Tuan itu betina. Tenggorokanku tercekat, terasa darah berdenyut-denyut ke kepalaku, jadi aku dengan susah payah membuka mulut. Suaraku serak, selama ini, itu kamu. Dia dengan dingin menoleh, matanya merah, dan berteriak dengan suara terisak. Memangnya kenapa? Apa menurutmu aku mau? Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kenapa aku harus mengatakannya lebih awal? Memberitahumu bahwa aku adalah rubah, lalu diperlakukan sebagai monster? Air matanya jatuh, atau diusir olehmu dan mati saat birahi. Birahi? Aku teringat dengan linglung perkataan dokter, teringat Fen Tuan. Tidak, itu adalah tindakan abnormal Su Qingwan baru-baru ini, jadi dia mendekatiku. Menempel padaku, bahkan sentuhan mesra dan manis itu semua karena birahi. Kemarahan karena ditipu, dibodohi, bercampur dengan rasa malu dan absurd yang tak terlukiskan. Seketika menenggelamkanku. Kamu mempermainkanku. Ya, Su Qingwan? Aku membuka bantal, mendekatinya, melihatku seperti orang bodoh terhadapmu. Memeluk dan mencium rubah itu, sangat menyenangkan. Ya, dia terkejut olehku dan menyusut ke belakang. Air matanya mengalir lebih deras. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Birahi kami para rubah hanya bisa diredakan dengan mendekati orang yang ditakdirkan. Jika tidak, kami akan mati. Orang yang ditakdirkan, aku benar-benar terpana. Orang yang ditakdirkan? Apa-apaan ini? Otakku berdengung, seperti dijejali benang kusut. Su Qingwan, jelaskan dengan benar. Ini terlalu tidak masuk akal. Lebih tidak masuk akal daripada aku mendapat nilai sempurna dalam fisika. Su Qingwan terisak, air matanya menetes. Suaranya dengan nada sengau setelah menangis, yaitu, kami, klan rubah, akan menghadapi malapetaka hidup dan mati saat dewasa. Yaitu birahi. Jika tidak bisa melewatinya, kekuatan iblis akan runtuh dan mati. Hanya dengan menemukan orang yang ditakdirkan, berada di sisinya, barulah bisa meredakannya. Dia mengangkat mata yang berlinang air mata menatapku, lalu dengan cepat menghindar. Aku tidak menyangka itu adalah kamu. Jadi, kau sudah tahu sejak awal bahwa mendekatiku adalah untuk ini? Hatiku terasa seperti terganjal batu. Berat dan pengap. Su Qingwan mengaku dengan suara pelan. Lalu dengan tergesa-gesa mengangkat kepala membela diri, tapi kemudian tidak lagi. Kau baik padaku. Mengobatiku, membiarkanku tidur menempel padamu di malam hari. Apa aku bisa mengendalikan diri? Semakin dia berbicara, suaranya semakin kecil, wajahnya semakin merah, bahkan lehernya pun ikut memerah. Aku menatap orang di depanku ini, yang benar-benar menjungkir balikan citranya. Sifat dinginnya yang biasa lenyap sama sekali. Hanya seorang gadis kecil yang panik dan menyedihkan. Bukan, rubah kecil. Kemarahanku entah kenapa menghilang setengahnya, digantikan oleh emosi yang sangat rumit. Ada kejengkelan karena ditipu, keterkejutan karena mengetahui kebenaran, dan sedikit rasa yang tak bisa dijelaskan. Perasaan aneh karena diandalkan olehnya. Jadi, apa yang kau rencanakan sekarang? Aku menggaruk rambutku, berusaha membuat suaraku terdengar tenang. Yang terpenting sekarang adalah menyelesaikan Qin Hao, kata Su Qingwan dengan suara pelan sambil meringkuk. Pengaruhnya belum sepenuhnya hilang, aku masih perlu berada di sisimu. Seperti sebelumnya, aku mengangkat alisku. Wajahnya semakin merah. Hampir mengubur dirinya di dalam selimut. Kamar itu kembali hening dan canggung. Aku melihatnya meringkuk menjadi bola, teringat pada Fen Tuan. Ekspresinya saat menempel padaku biasanya membuat hatiku melunak sedikit, tetapi ketika aku memikirkan setiap malam, yang kupeluk saat tidur bukanlah rubah, melainkan Su Qingwan yang hidup dan bernapas, jakunku bergerak sedikit. Aku merasa suhu tubuhku sedikit meningkat. Kau berubah kembali dulu, aku memalingkan wajah. Tidak berani melihatnya lagi. Terdengar suara isapan napas halus. Juga suara gemeretak tulang yang samar. Aku diam-diam melirik dengan sudut mataku. Gadis di tempat tidur menghilang, digantikan oleh rubah putih yang familiar itu.
sedang membungkus dirinya dengan erat dengan selimutku, hanya menyisakan sepasang mata basah. Menatapku dengan keheranan dan rasa malu. Sial, bagaimana jika dampak visualnya semakin kuat? Melihat bola bulu ini, aku secara otomatis membayangkan dirinya telanjang saat berubah menjadi manusia. Sial, aku menarik napas dalam-dalam, berusaha keras untuk mengusir semua gambaran kacau itu dari otakku. Mendengar, Su Qingwan. Aku berusaha sebisa mungkin dengan nada serius berkata pada gundukan selimut itu, hal ini terlalu tiba-tiba. Gundukan selimut itu bergerak-gerak, dianggap sebagai jawaban. Kedua, sebelum aku memikirkan dengan jelas apa yang harus dilakukan, kau tetap dalam wujud rubah saja. Tapi, tidak boleh naik ke tempat tidurku lagi. Dengar tidak, gundukan selimut itu tiba-tiba terbuka, Pentuan. Tidak, Su Qingwan menjulurkan kepalanya, dengan cemas. Berkata, oh, nadanya penuh dengan keengganan dan permohonan. Ekspresi itu persis sama seperti saat dia ingin meminta dendeng ayam. Aku mengeraskan hati. Tidak ada negosiasi. Sofa ruang tamu, atau sarang yang sudah kubuatkan untukmu. Dia menjatuhkan telinganya, menenggelamkan kepalanya di bantal, tampak menyedihkan seperti ditinggalkan oleh seluruh dunia. Hasil kompromi terakhir adalah dia boleh tidur di karpet di samping tempat tidurku, tapi aku harus memberinya sehelai selimut yang berbau seperti diriku. Baiklah, daripada tidur bersama, itu lebih baik. Aku hampir tidak bisa tidur. Begitu menutup mata, yang terbayang adalah sentuhan Su Qingwan di pelukanku. Dan wajahnya yang merah padam, serta kata-katanya, orang yang ditakdirkan. Apa-apaan ini semua? Saat hampir subuh, aku baru tertidur dengan linglung. Aku merasa belum tidur lama, sudah mendengar suara dari ruang tamu. Aku langsung terbangun. Mengingat kejadian semalam, aku langsung sadar, mengenakan pakaian dan keluar kamar. Terlihat Su Qingwan sudah kembali ke wujud manusia, mengenakan kaosku yang agak kebesaran. Dari mana dia menemukannya? Berdiri menghadapku, di dapur. Sinar matahari redup menembus jendela dan menyinarinya. Memperlihatkan lekuk pinggang yang ramping dan kaki panjang yang lurus. Ujung kaosku itu pas menutupi pangkal pahanya. Dia mendengar suara, menoleh, wajahnya masih merah karena baru bangun tidur. Matanya agak menghindar, berbisik pelan, kau sudah bangun? Aku sudah membuat sarapan. Adegan ini terlalu mengejutkan. Si muka datar memakai bajuku. Di dapurku membuat sarapan untukku, siapa yang percaya? Di meja makan. Suasana canggung hingga bisa memotong 31 ruang tamu. Kami berdua menunduk dan makan dengan lahap, tidak ada yang melihat satu sama lain. Itu, aku akhirnya yang pertama berbicara. Bagaimana denganmu saat pergi ke sekolah? Sumpitnya berhenti sejenak. Bisa pergi, siang hari situasinya akan jauh lebih baik, asalkan tidak terlalu jauh darimu. Jadi sebelumnya, kau menangkapku karena melanggar disiplin, juga karena... Bukan. Dia langsung mengangkat kepalanya membantah, wajahnya memerah lagi. Itu adalah tanggung jawab pekerjaan. Aku melihat ekspresinya yang terburu-buru menyangkal. Aku agak ingin tertawa. Jadi, dia sebelumnya menargetkan, mungkin sedikit banyak juga mengandung unsur menarik perhatian. Qin Hao di sana, aku memikirkan masalah itu. Dia mengerutkan kening. Nada bicaranya menjadi dingin. Aku akan menjelaskannya padanya, biar dia tidak menggangguku. Dan juga tidak mencarimu masalah. Saat ini, dia agak kembali ke penampilan culun sekolah yang dingin seperti biasanya. Tapi saat aku melihatnya, aku merasa dia agak imut. Berangkat sekolah bersama. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, kami keluar dari lorong apartemen satu persatu. Dia berjalan di depan, aku berjalan santai di belakang. Matahari sangat cerah. Bersinar di ujung kuncir kudanya, berkilauan. Aku melihat punggungnya yang tegak. Hatiku campur aduk. Apa-apaan ini? Sampai di gerbang sekolah. Benar saja bertemu dengan Qin Hao yang menghantui. Dia memegang seikat besar mawar, menghalangi di pintu gerbang. Melihat Su Qingwan, dia langsung tersenyum menyambut. Qingwan, selamat pagi. Ini untukmu. Su Qingwan bahkan tidak melihatnya, langsung menghindar. Senyum di wajah Qin Hao membeku. Kemudian melihatku di belakang, tatapannya langsung menjadi suram. Dia mengejar beberapa langkah. Menghalangi Su Qingwan, nadanya mengandung pertanyaan, Qingwan. Apa maksudmu? Kenapa kau mengabaikanku? Su Qingwan berhenti. Menatapnya dengan dingin. Teman sekelas Qin Hao, apakah aku sangat akrab denganmu? Tolong jangan lakukan hal-hal membosankan ini lagi, dan jangan ganggu aku dan teman-teman kami. Saat dia mengatakan, teman, dia tanpa sadar menoleh dan melirikku. Qin Hao mengikuti pandangannya ke arahku, amarahnya membara. Tiba-tiba, apa kau yang melakukan ini? Aku memasukkan kedua tangan ke saku, berjalan mendekat dengan malas. Berdiri di samping Su Qingwan, aku tersenyum pada Qin Hao. Apa dia tidak menjelaskannya dengan cukup jelas? Dia menyuruhmu enyah. Qin Hao marah dan wajahnya membiru, menunjuk ke arah kami. Kalian, tunggu saja.
Dia mengeluarkan kata-kata ancaman. Dia pergi dengan marah. Su Qingwan menghela napas lega dan berbisik kepadaku. Terima kasih. Sama-sama. Aku melihat punggung Qin Hao. Dalam hati aku merasa, masalah ini tidak akan selesai semudah ini. Sepanjang hari, sekolah berjalan tenang. Su Qingwan tetaplah siswa teladan yang dingin itu, dan aku tetaplah siswa berperingkat rendah. Saat istirahat, dia akan kebetulan melewati tempat dudukku, meninggalkan sebuah catatan, atau berkata dengan samar. Poin penting dari soal ini yang baru saja dijelaskan guru adalah, teman-teman sekelas di kelas semua tercengang. Astaga! Luran, apa kau membuat masalah dengan pengganggu sekolah? Kenapa dia tiba-tiba begitu perhatian padamu? Guru menyuruh kalian berdua untuk, aku menghindarinya dengan tertawa. Namun ada perasaan aneh di hatiku. Seolah dia memperhatikanku. Rasanya lumayan juga. Saat pulang ke rumah di malam hari, Su Qingwan berubah kembali menjadi wujud rubah. Selangkah demi selangkah mengikutiku di dekat kakiku. Saat aku mengerjakan pekerjaan rumah, dia dengan patuh berbaring di atas karpet. Tapi matanya terus menatapku dengan penuh harap, tatapan itu jelas mengatakan, ingin berpelukan. Aku mengeraskan hati dan mengabaikannya, dia menggunakan cakarnya untuk menarik-narik ujung celanaku. Mengeluarkan suara rengekan kecil. Su Qingwan, sudahlah. Aku dengan tak berdaya meletakkan penaku, sudah kubilang tidak boleh naik ke tempat tidur. Dia, Tan Mi, berbunyi, meletakkan kepalanya di atas sandalku, dan tidak bergerak. Seperti anak kecil malang yang ditinggalkan. Aku menghela napas, pada akhirnya aku tetap luluh. Mengangkatnya dan meletakkannya di pangkuanku. Sebentar saja. Aku memperingatkannya, dia langsung puas meringkuk di pangkuanku. Ekornya dengan lembut menyapu kakiku. Mengeluarkan dengkuran nyaman, aku menyentuh bulunya yang lembut, sedikit kekesalanku di hati. Sepertinya perlahan juga ditenangkan. Sudahlah, apa gunanya mempermasalahkan seekor rubah? Meskipun rubah ini berubah menjadi lelucon, Jumat sepulang sekolah, aku dihadang oleh Qin Hao dan beberapa orang. Di gang belakang sekolah, Luran, lumayan juga. Benar-benar mendapatkan Su Qingwan, Qin Hao menghisap rokok di mulutnya, dengan wajah marah. Bukan urusanmu, aku dengan tenang menatap mereka, mungkin ada 4 atau 5 orang. Sepertinya bukan orang baik, bagaimana mungkin bukan urusanku? Qin Hao membuang puntung rokoknya. Menginjaknya hingga padam, wanita yang kusukai, beraninya kau menyentuhnya. Hari ini tidak memberimu pelajaran, namaku Qin Hao akan kutulis terbalik, dia melambaikan tangannya. Beberapa orang itu mengepung, aku mengepalkan tinju, bersiap untuk berkelahi. Meskipun peluang menangnya kecil, tapi tidak boleh menyerah, tepat pada saat ini. Sesosok bayangan putih melesat secepat kilat, langsung menabrak seseorang yang ingin menyerangku. Itu Fen Tuan, dalam wujud rubah, dia menyeringai. Mengeluarkan geraman rendah dari tenggorokannya, menghalangi di depanku, menatap Qin Hao dan yang lainnya dengan tatapan tajam. Sial, rubah ini datang lagi, Qin Hao terkejut. Namun kemudian menjadi malu dan marah, serang bersama, bereskan juga binatang ini. Saat perkelahian akan segera terjadi, tiba-tiba, Su Qingwan memancarkan lapisan cahaya putih lembut. Di bawah tatapan ngeri Qin Hao dan yang lainnya, cahaya putih menghilang, Su Qingwan yang mengenakan seragam sekolah muncul di depanku. Wajahnya dingin, tatapannya tajam, Qin Hao. Jika kau ingin menyentuhnya, lewati aku dulu, suaranya tidak keras. Namun membawa aura yang tak terbantahkan, Qin Hao dan anak buahnya tercengang. Siluman. Siluman? Entah siapa yang berteriak, beberapa orang berguling dan merangkak melarikan diri. Di gang hanya tersisa aku dan Su Qingwan, dia menghela napas lega, tubuhnya terhuyung. Wajahnya agak pucat, apa kamu baik-baik saja? Aku segera menahannya. Berubah wujud secara paksa di depan orang tampaknya sangat menguras tenaganya. Dia bersandar padaku. Dia menggelengkan kepala dan berbisik, aku baik-baik saja. Ayo cepat pulang. Belakangan aku dengar, Qin Hao dan anak buahnya itu. Setelah lari tunggang langgang keluar gang hari itu, mereka langsung mengalami gangguan jiwa. Mereka berkata kepada semua orang bahwa Su Qingwan adalah siluman rubah yang bisa muncul tiba-tiba dan matanya bisa mengeluarkan cahaya hijau. Awalnya ada yang menganggapnya sebagai lelucon, mengira mereka mencari alasan karena kalah taruhan. Tapi cerita mereka sangat detail dan meyakinkan. Detailnya kaya, ekspresinya ketakutan, lama-kelamaan, tatapan orang-orang pada mereka berubah. Terutama Qin Hao, kesombongannya dulu hilang semua. Dia jadi mudah terkejut, melihat gadis berpakaian putih saja sudah menghindar. Bahkan sampai melihat syal berbulu saja dia akan berteriak dan menghindar. Keluarganya tidak tahu harus berbuat apa. Mereka mengira dia mengalami trauma berat, jadi mereka memberinya cuti sekolah dan mengirimnya untuk menerima konseling psikologis. Anak buahnya juga kurang lebih sama. Satu persatu jadi aneh dan benar-benar menghilang dari pandangan kami. Menjelang ujian masuk perguruan tinggi. Aku sangat tertekan. Aku memegangi kepala melihat kertas ujian simulasi. Su Qingwan. Dalam wujud manusia,
Duduk dengan tenang di sofa samping sambil membaca buku. Meletakkan buku. Mendekat, berdiri di sampingku, lalu dia mengulurkan tangan, ragu-ragu, dan dengan lembut meletakkannya di atas kepalaku. Mengusapnya, seperti aku mengusap kepala Ventuan biasanya. Kamu pasti bisa, katanya. Ujung telinganya sedikit merah. Setelah berkata begitu, dia segera menarik tangannya. Berbalik dan kembali ke sofa, mengambil buku lagi, berpura-pura membacanya dengan serius. Aku terpaku di tempat, seolah masih merasakan suhu dan sentuhan lembut telapak tangannya di kepalaku. Sedikit kegelisahan di hatiku, secara aneh ditenangkan. Baik, siapa yang tahan dengan ini? Hari-hari ujian masuk perguruan tinggi, cuacanya sangat bagus. Setelah menyelesaikan ujian terakhir dan keluar dari ruang ujian, mataharinya menyilaukan. Puncak kehidupan. Aku sering menghela napas, mengangkat mata, dan melihat Su Qingwan menunggu di bawah pohon besar di depan pintu masuk tempat ujian. Mengenakan gaun putih sederhana, sinar matahari menembus celah-celah daun. Di tubuhnya membentuk bintik-bintik cahaya, dia melihatku, tersenyum dan melambai padaku. Aku berjalan mendekat dan secara alami meraih tangannya. Tangannya sedikit bergetar. Tapi tidak melepaskan diri, malah menggenggam tanganku dengan lembut. Bagaimana ujiannya? Tanyanya, matanya berbinar, merasa bisa masuk universitas yang sama di kota yang sama denganmu. Aku menatapnya, sudut bibirku tidak bisa berhenti terangkat. Siapa yang mau kuliah di universitas yang sama denganmu? Dia mendengus, memalingkan wajah. Tapi sudut bibirnya yang terangkat mengkhianatinya. Ventuan, aku mendekat ke telinganya. Merendahkan suara, masa birahi seharusnya sudah lama berlalu, kan? Apakah kau ingin aku membantumu menyelesaikannya? Wajahnya langsung memerah, bahkan lehernya pun ikut memerah. Mencubit telapak tanganku dengan keras, Luran, diam kau. Tapi tangannya masih menggenggamku dengan erat. Kemudian, kami kuliah di universitas di kota yang sama, tidak tinggal di asrama, menyewa sebuah rumah kecil di luar. Ventuan akhirnya tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Dia sering berubah menjadi wujud rubah, melompat ke pangkuanku. Mencari posisi yang nyaman untuk meringkuk dan tidur nyenyak, gumpalan berbulu. Hangat, adalah penghangat tangan eksklusifku yang bernapas sekaligus. Alat pereda stres. Di pagi hari di akhir pekan, aku sering dibangunkan oleh ekornya. Atau rambutnya menyapu wajahku, membuka mata, yang kulihat adalah wajah rubah versi besar. Atau matanya dengan senyum licik. Luran, aku lapar. Mau makan apa? Daging ayam, dan juga kamu. Ventuan, jangan macam-macam pagi-pagi begini. Ayo, kau ini seperti anjing saja.